Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah wilayah pada malam hari ini dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah wilayah pada petang hari ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, kami Engkau berikan kekuatan untuk mewujudkan cinta kami kepadamu dengan kami bersama-sama membangun ibadah wilayah di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah ini. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami, kekuatan pada Engkau sendiri menyertai kami, sehingga kami dapat melalui ibadah ini dengan penyertaan-Mu yang besar pada Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut dengan kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat kita nomor 402 ayat pertama dan seterusnya. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musyafir yang lunglai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memohon di dalam doa supaya kasih dan penyertaan Tuhan menyertai di dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu, kasih dan cinta-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami di dalam persekutuan bersama pada saat ini. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, menyatakan kuasa dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ya Bapa. Sebab kami meyakini melalui firman-Mu kami mempunyai pengharapan yang sempurna.
Melalui firman-Mu kami mempunyai jawaban yang sempurna, dan melalui firman-Mu kami mempunyai perlindungan yang sempurna. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kuasa, kami serahkan doa kami dan kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada ibadah wilayah pada saat ini kita ambil dari Galatia 5 ayat yang 16 sampai dengan 26. Galatia 5 ayat yang 16 sampai ke 26. Saya menunggu sampai Bapak Ibu semua mendapatkannya. Bacaan kita pada petang hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26 yang demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengi. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan meminta pertolongan Tuhan dalam kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ulang di ayat yang ke-22 dari Galatia 5. Yang demikian di ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi yang sekarang ini, mungkin pengharapan-pengharapan kita untuk membuat orang menjadi sabar, orang menjadi murah hati, orang saling mengasihi, saling memahami, mungkin ini semakin dingin. Karena kita melihat berita-berita yang sekarang ini, betapa orang kecewa dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Mereka kecewa karena kehilangan pekerjaannya. Mereka kecewa karena apa yang diinginkannya dan diprogramkan dalam hidupnya yang dianggap menguntungkan dia hilang begitu saja. Situasi pandemi ini membuat orang merasa begitu banyak kehilangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sebagai orang percaya kita menyikapi situasi yang sekarang ini? Karena ini menimpa semua orang. Dan virus ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan menimpa semua, baik itu orang kaya, orang hebat, orang berilmu, dokter, orang yang olahragawan, yang merasa dirinya kuat, semua tidak lepas dan tidak bisa terhindar dari virus corona ini. Sehingga situasi ini membuat lingkungan kita menjadi menakutkan. Kita terbatas di dalam kita berkomunikasi, terbatas dalam kita berkehidupan sosial, terbatas dalam segala hal.
terbatas dalam kita menjalankan usaha dan bisnis kita. Sehingga ini tidak memungkinkan. Kita merasa tidak mungkin kita bisa maju dengan situasi yang sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah hal yang sulit seperti bacaan kita pada saat ini, apakah kita berjalan menurut daging atau berjalan menurut roh? Kalau kita berjalan menurut daging, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu dalam Galatia 5 ayat 20, kita akan membuat perseteruan. Kita akan cenderung membuat perselisihan. Kita akan marah. Kita akan melakukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita kehilangan kehidupan sosial kita, kepedulian kita terhadap sesama. Kalau itu hidup menurut pikiran dan daging kita. Sehingga pencitraan dan roh pemecah mungkin akan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bahwa kita dipanggil Tuhan untuk mewujud nyatakan karya Allah. Dan kita meyakini pencobaan yang datang dalam kehidupan orang-orang percaya tidak lebih dari kekuatan kita sebagai yang percaya kepada Tuhan. Setiap kali pencobaan itu datang, Tuhan memberikan jalan keluar supaya kita mampu menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menang dalam situasi yang sekarang ini? Bagaimana kita memenangkan situasi yang sekarang ini yang tidak mungkin orang mengatakan aku bisa melalui ini. Tetapi firman Tuhan menuntun kita di dalam Galatia 5 ayat 22, bagaimana kita mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Di tengah-tengah setiap orang saling menyalahkan, saling membenci, saling menuduh. Tetapi ini bukan buah daripada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita yang percaya kepada Tuhan harus hidup menurut roh. Karena kita percaya bahwa kuasa Allah, roh yang suci, roh yang kudus itu, roh yang memberikan kekuatan kepada kita, roh yang memberikan roh kebijaksanaan itu akan menuntun kita untuk memenangkan di situasi yang sulit seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 22 ini dikatakan bagaimana kita menjadi umat yang memenangkan, umat yang dimenangkan, dan umat yang mampu berbuah di situasi yang sulit ini. Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kita harus hidup di dalam kasih. Dikatakan buah roh ialah kasih. Bagaimana kita mewujudkan situasi yang sekarang ini? Dengan situasi yang sulit ini, kita mampu mewujudkan kasih kita. Kita harus membagi harta kita. Kita mungkin peduli kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan. Di sini kasih kita diuji di tengah-tengah kesulitan ini. Apakah kasih itu masih hidup atau kasih itu akan mati? Di sini ujian kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya mampu mewujudkan kasih itu yang sering kita sampaikan. Bahwa semuanya itu akan sirna, tetapi kasih itu akan terus hidup. Dan kita dituntut untuk mewujudkan kasih itu di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan kita juga harus membawa damai sejahtera. Untuk membawa damai sejahtera tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena informasi-informasi yang sekarang ini kita terima melalui HP kita, melalui informasi-informasi FB, lalu IG kita, banyak begitu informasi-informasi yang mungkin membakar perasaan kita. Sehingga mungkin kita terbawa untuk tidak mampu membawa damai sejahtera bagi sesama kita. Tetapi bagaimana kita bisa menyaring informasi itu? Yaitu tetap berpegang kepada Alkitab yang memberikan pengharapan, memberikan kemenangan dan kasih dalam kehidupan kita. Yaitu supaya kita mampu membawa damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah situasi yang orang mengatakan tidak mungkin kita membawa damai sejahtera. Tetapi kita tetap dituntut untuk membawa damai sejahtera. Inilah kemenangan di tengah-tengah konflik ini. Yang pertama-tama kita harus terus memberikan kasih itu. Dengan kasih itu
kita mampu membangun sukacita pada orang lain. Kita mampu mengalirkan energi positif supaya mereka juga mampu membagi kasih kepada yang lain, sehingga suasana itu menjadi dingin. Yang kedua, bagaimana kita mampu membawa damai sejahtera bagi lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kita menenangkan di tengah lingkungan kampung kita, di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah kita panggilan kita sebagai jemaat yang dikasih Tuhan, mampu terus memberikan kasih dan damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita mengatakan, mungkin Anda bisa mengatakan demikian. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan di tengah-tengah penderitaannya, di situasi yang sulit, di tengah ancaman, Tuhan tetap melakukan kasih itu. Dan kita dipanggil Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Allah memberikan kemampuan kita supaya kita menerima panggilan kita itu untuk menerima buah-buah roh. Dan kalau kita mengatakan diri kita punya Roh Kudus, orang-orang yang dikasih Allah, maka pasti ada kasih dalam kehidupan kita. Itulah buah roh. Yang kedua, kita pasti punya damai sejahtera. Yang ketiga di sini ialah kesabaran Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana hidup orang percaya ini terus sabar. Kesabaran dimulai dari keluarga kita. Bagaimana kita menenangkan anak-anak kita. Mungkin kalau kemarin uang jajannya itu 10.000, di tengah-tengah kesulitan ini mereka mendapatkan uang jajan yang tidak 10.000 lagi. Berkurang 50%, mungkin berkurang lagi. Dan ini perlu kita menyampaikan kesabaran ini. Meyakinkan bahwa Allah tetap menyertai di tengah-tengah kesulitan ini. Karena kita percaya bahwa Allah mampu membuat 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Kuasa Allah itu dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kami yakin dan percaya, setiap orang percaya yang melakukan karya dan kehendaknya diberi kekuatan Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah, yaitu juga dengan kesabaran. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yaitu bagaimana kita memberikan kemurahan hati kita. Kita dituntut juga untuk memberikan kemurahan untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yaitu bagaimana kita mampu membagi apa yang menjadi milik kita. Waduh, kemarin itu saya gajinya itu mungkin 1 juta, sekarang jadi 500.000. Bagaimana kita mampu berbagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Kita mungkin sulit untuk berbagi, tetapi saat inilah kita diuji apakah kemurahan itu masih ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mampu mewujudkan kasih itu, mewujudkan sukacita itu, mewujudkan damai sejahtera itu, dan mewujudkan kesabaran itu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Inilah kunci kemenangan kita untuk menghadapi pandemi ini. Yakinlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat buah roh itu ada dalam kehidupan kita, ada kekuatan Allah juga yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan menyampaikan kepada kita, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau berada. Dan ada pengganti daripadaku, Roh Kudus, yang akan menyertai engkau sampai dengan kesudahan zaman. Kalau kita sekarang mengatakan diri kita punya Roh Kudus dan ada dalam kehidupan kita, mari terus kita memperjuangkan kasih itu. Mari kita memperjuangkan damai sejahtera itu. Mari kita memperjuangkan kesabaran itu. Dan mari kita memperjuangkan kemurahan itu. Dan saya yakin dengan ini kita mampu mewujud nyatakan kerajaan Allah. Mampu menang menghadapi situasi yang sulit ini. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kuasa Allah menguatkan kita. Dan kami percaya kalau kita punya buah-buah roh ini, kita akan mampu memenangkan seluruh kehidupan kita. Saat kita membawa damai sejahtera itu, saat kita membawa sukacita itu, saat kita membawa kasih itu, di situ kuasa dan kerajaan Allah hadir dalam setiap orang-orang percaya. Dan itu akan membias kepada lingkungan kita, kepada gereja kita, kepada keluarga kita, kepada kota kita. Mari terus di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita terus membawa buah-buah roh ini, terus hidup dalam kehidupan kita. Biarlah ini memberikan kekuatan kepada kita terus berpegang bahwa
Kalau kita mengaku kita mempunyai Roh Kudus, mari terus memperjuangkan kasih itu. Mari memperjuangkan damai sejahtera itu. Mampu memperjuangkan kesabaran itu. Juga mampu memperjuangkan kemurahan itu. Biarlah melalui firman Tuhan ini akan menguatkan kita bersama untuk mampu melalui hari-hari yang sulit. Dan kami percaya saat kita melakukan perkara-perkara Tuhan, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan selalu hadir untuk menolong, memberikan kemenangan, memberikan kasih, dan memberikan berkat-Nya. Biarlah ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari di tengah situasi yang sulit ini, dunia tidak mampu menjanjikan hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dunia penuh dengan kegagalan dan kekecewaan. Tetapi kami yakin ya Bapa, kuasa Roh Kudus yang Kau nyatakan kepada kami, biar itu berbuah dalam kehidupan kami. Dengan demikian saat kami melakukan itu Tuhan, maka kuasa, kasih dan berkat-Mu akan menyertai kami. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melalui hari-hari kami bersama dengan Kristus Yesus. Di tengah situasi yang sulit ini, mampukanlah kami melakukan kasih. Mampukanlah kami hidup dalam kesabaran. Mampukanlah kami juga hidup dalam kemurahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami dengan kekuatan untuk terus membawa damai sejahtera, untuk membawa sukacita. Dan biarlah Tuhan, gereja kami membawa misi kasih, saling mengasihi, saling memberkati. Dan biarlah setiap program-program gereja kami Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk pendeta kami. Berkatilah dengan hikmat marifat-Mu, sehingga mampu membawa jemaat-Mu menuju kebenaran Kristus yang sejati. Kami berdoa untuk setiap ketua wilayah ya Tuhan, yang sudah Kau panggil untuk mengembalakan jemaat-Mu di tiap wilayah. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kemampuan. Di situasi yang sulit ini ya Tuhan, biarlah hamba-hamba yang Kau pilih ini Tuhan, mampu terus mengembalakan jemaat-Mu menuju pada kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang belum punya jodoh Tuhan berikan jodoh yang baik. Biar Tuhan memberikan rencana-rencana yang baik kepada jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa untuk pandemi yang terjadi pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan segala kesempurnaan, segambar dengan Engkau. Maka Engkau juga memberikan kekuatan kami untuk terus beradaptasi. Berikan kekuatan kami terus hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kalau Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang memberikan perlindungan kepada kami, dan Engkau yang memberikan kasih yang sempurna kepada kami, sehingga kami mampu melalui ini Tuhan bersama dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan negeri kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini berilah kekuatan kepada presiden kami, kepada menteri kami, kepada TNI Polri, kepada semua aparat-aparat yang terlibat, kepada dokter, kepada para medis dan medis, kami serahkan semua kepada-Mu ya Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, kesetiaan, terus berjuang, terus hidup di dalam kebenaran, di dalam menerima panggilan mereka untuk melakukan karya dan kehendak-Mu. Lindungilah mereka ya Tuhan, lindungilah keluarga mereka, lindungilah dengan kasih-Mu dan kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Karena bersama dengan Engkau kami percaya, mereka mempunyai perlindungan dan kasih yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama pada ibadah wilayah ini diberikan kesempatan untuk memberikan rasa syukur kita. Akan bersama-sama kita lakukan dengan kita bersama-sama diiringi dengan pujian 403 ayat pertama sampai selesainya persembahan kita.
Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, baik itu melalui pekerjaan kami, keberuntungan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau limpahkan pada kami pada petang hari ini ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami dapat merasakan betapa Engkau mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan. Dan pada petang hari ini kami bersama-sama memberikan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Kami menyerahkan semua di hadapan-Mu ya Bapa dengan segala kerendahan hati. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, biarlah menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu untuk kelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan juga orang yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Hamba-Mu ini Kau berkati dengan hikmat dan dengan rasa takut dan gentar kepada-Mu, sehingga dapat mempergunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mengasihi dan memberkati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh pelayan jemaat. Berkat, kasih dan karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami, dan Roh Kudus yang memberikan roh kebijaksanaan, akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.